Bab 61-62. Terjebak nikah kontrak CEO. Dokter, perawat Devi menyadarkan Dokter Helmi dalam lamunannya. Oh iya maaf sus, ucap Dokter Helmi. Mari kita mengecek keadaan pasiennya dok, ajak perawat Devi. Oh iya mari sus, ucap Dokter Helmi sambil berdiri. Dokter Helmi dan Suster Devi menuju ke ruangan Nana. Suster Devi mengetuk pintu kamar SVIP. Malam Pak, sapa Suster Devi. Malam Sus, jawab Dimas. Saya Dokter Helmi dokter jaga malam ini. Saya kesini untuk mengontrol keadaan pasien, ucap Dokter Helmi. Oh iya mari silahkan dok, ucap Dimas. Sedangkan Kelvin hanya terduduk di kursi sebelah ranjang Nana dan melihat ke wajah Nana tanpa memperdulikan orang yang datang. Vin awas dulu ada dokter Noh, ucap Dimas. Kelvin berdiri dan mempersilahkan dokter untuk mengecek kondisi Nana. Dokter Helmi sudah berdiri di sebelah Nana. Ia terkejut karena selain nama yang familiar ia juga familiar dengan orangnya. Nana, batin Dokter Helmi. Dok, panggil Suster Devi. Oh iya sus, ucap dokter. Kelvin melihat ke arah dokter ia merasa ada yang aneh dengan dokter itu karena ketika dokter tersebut melihat istrinya wajahnya mendadak berubah. Maaf Pak sebelumnya apa yang sudah terjadi dengan Nona Riana? Tanya Dokter Helmi. Kelvin tidak menjawab pertanyaan dari dokter ia sibuk dengan pikirannya sendiri sehingga harus Dimas yang menjawabnya. Dia sempat pingsan di ruangan yang gelap, Dimas merahasiakan kejadian aslinya. Baik, saya akan mendatangkan psikiater secepatnya dan saya sendiri yang akan terus memantau keadaannya Nona Riana, ucap Dokter Helmi. Kami pamit dulu Pak. Kalau terjadi sesuatu langsung saja telepon kami, lanjut Dokter Helmi. Baik terima kasih dokter, ucap Helmi. Setelah dokter dan suster keluar dari ruangan Dimas melihat ke arah Kelvin yang dari tadi hanya diam tanpa menjawab apapun. Hei Vin, Dimas menyadarkan Kelvin. Lu kenapa sih? Tanya Dimas. Lu ngerasa ada yang aneh nggak sama dokter barusan? Tanya Kelvin. Aneh gimana? Ucap Dimas. Waktu dia ngeliat Riana ia sempat terkejut seperti orang yang sudah lama kenal dan baru bertemu kembali, ucap Kelvin. Nggak perasaan lu aja kali, ucap Dimas. Lu tahu nggak apa yang dokter itu ucapkan barusan? Tanya Dimas. Meskipun gue melamun tapi gue dengar apa yang dokter itu ucapin barusan, ucap Kelvin. Ya udah kalau gitu gue cari makan dulu ya gue lapar, lu mau nitip nggak? Tanya Dimas. Nggak, masih kenyang, jawab Kelvin. Di ruangan dokter, Dokter Helmi terus melamun. Sudah lama kita nggak bertemu sekalinya kita bertemu aku melihat kondisi kamu yang memprihatinkan, sebenarnya apa yang terjadi sehingga kamu seperti ini sosok gadis yang ceria, batin Dokter Helmi. Ketika Dokter Helmi sibuk dengan pikirannya sendiri sampai ia tidak sadar ada yang mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangannya. Dok, panggil Suster Devi. Hai ya sus, Dokter Helmi terkejut. Maaf dokter udah buat terkejut, ucap Suster Devi. Nggak apa-apa sus. Ada apa sus? Tanya Dokter Helmi. Terkait kondisi pasien bernama Nona Riana, kapan kita akan menghubungi Dokter Dinda? Ucap Suster Devi. Oh iya saya lupa sus, saya akan menghubungi Dokter Dinda sekarang juga, ucap Dokter Helmi. Dokter Helmi langsung mengambil handphonenya untuk menghubungi Dokter Dinda seorang dokter kejiwaan psikiater. Malam Dokter Dinda, sapa Dokter Helmi. Malam Dokter Helmi, ada yang bisa saya bantu dok?
Ucap Dokter Dinda. Ini dok, ada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, ia sebelumnya mengalami depresi. Apakah kita bisa mendiskusikan? Ucap Dokter Helmi. Bisa dokter, saya akan segera ke rumah sakit, ucap Dokter Dinda. Baik, ditunggu kehadirannya dan terima kasih dokter, ucap Dokter Helmi. Sama-sama dok, ucap Dokter Dinda. Di ruangan inap Nana, Kelvin duduk di sebelah Nana sambil memegang tangan Nana. Nah, saya minta maaf, saya sudah menyesalinya, tolong bangun nah, ucap Kelvin. Sedangkan di mansion Kelvin, Bos Sarti sedang melamun memikirkan keadaan Nana. Bu, apa ibu tahu nomor telepon teman kerjanya Mbak Nana? Tanya Pak Tarjo, suaminya Bos Sarti. Untuk apa Pak? Bos Sarti tanya kembali kepada suaminya. Loh yo, teman kerjanya perlu tahu toh Bu terkait keadaannya Mbak Nana, biar mereka tahu kalau Mbak Nana belum bisa berangkat kerja, jelas Pak Tarjo. Oh iya Pak, kebetulan Nana pernah pinjam handphone ibu buat telepon teman kerjanya, ucap Bos Sarti. Sekarang ibu kirim pesan ke tema kerjanya, ucap Pak Tarjo. Iyo Pak, ini sekarang ibu mau ketik, ucap Bos Sarti. Malam Mbak, ini saya Bos Sarti, pembantu saudaranya Nana. Saya mau infokan terkait kondisi Nana. Saat ini kondisinya tidak sadarkan diri di rumah sakit, mohon tolong infokan ke atasnya ya Mbak, isi pesan tersebut. Pak, untungnya Nana pernah cerita ke ibu kalau dia untuk sementara tinggal di saudaranya, ucap Bos Sarti. Kasihan sekali ya Bu dengan kehidupan Mbak Nana, ucap Pak Tarjo. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba telepon Bos Sarti berdering menandakan ada telepon masuk. Halo, selamat malam, ucap Bos Sarti. Malam Bu, suara yang di seberang telepon. Bu, maaf, apa yang terjadi dengan Nana? Tanya Meli. Nana tidak sadarkan diri Mbak, sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit Kak, ucap Bos Sarti. Baik Bu, nanti pagi saya akan menjenguk Nana, ucap Meli. Nanti tolong hubungi saya kembali ya Mbak kalau mau jalan ke rumah sakit, ucap Bos Sarti. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas informasinya, ucap Meli. Sama-sama Mbak, ucap Bos Sarti. Di ruangan inap Nana sudah ada Dimas. Kelvin masih tetap di posisi yang sama, duduk di kursi sebelah ranjang Nana, sedangkan Dimas tiduran di sofa bed. Dim, lu kalau mau pulang, pulang aja, ucap Kelvin. Gue di sini aja bos, nemenin lu sesuai janji gue ke Bos Sarti. Gue ngerti beliau khawatir meninggalkan Nana hanya bersama lu, ucap Dimas. Kelvin merasa tersinggung dengan ucapan Dimas, tapi ia pun tidak membalas ucapan dari Dimas. Bab 62. Pukul 23.30 malam hari, Dokter Dinda sudah di ruangan dokter umum untuk menemui Dokter Helmi. Ini dokter untuk rekam medis pasiennya. Suster Devi menyerahkan tab kepada Dokter Dinda. Dokter Dinda membaca riwayat pasien. Dokter Helmi. Iya dok, bagaimana? Tanya Dokter Helmi. Pasien ini sebelumnya beberapa bulan lalu dia pasien saya dok, ucap Dokter Dinda. Lalu apa diagnosanya dok? Tanya Dokter Helmi. Saya pernah mendiagnosanya depresi dan borderline personality disorder, ucap Dokter Dinda. Ya Tuhan, nah, apa yang terjadi denganmu selama ini, batin Dokter Helmi. Maaf sebelumnya, saya melihat ekspresi Anda seperti sudah mengenal cukup lama dengan Nana, ucap Dokter Dinda. Benar dok, saya mengenal Nana dari waktu kita SMA, kebetulan dia adik kelas saya, jelas Dokter Helmi. Oh baiklah, ucap Dokter Dinda. Kita bisa mengecek keadaan Nana sekarang? Tanya Dokter Dinda. Tentu Dokter Dinda. Mari dokter, ucap Dokter Helmi. Mereka berdua keluar dari ruangan dokter. Suster Devi, mari ikut kita,
ajak Dokter Helmi. Baik dokter, ucap Suster Devi. Mereka bertiga berjalan ke arah ruang inap. Tok tok tok. Dokter Helmi mengetok pintu dan membukanya lalu masuk ke dalam. Selamat malam, maaf mengganggu waktu istirahatnya, ucap Dokter Helmi. Tidak apa-apa dokter, ucap Dimas. Halo Nana, sapa Dokter Dinda. Meskipun Nana masih tidak sadarkan diri tetapi Dokter Dinda masih tetap menyapa. Nah bangun yuk, perjalananmu masih panjang, dunia tidak sejahat yang kamu pikirkan, kita akan memulai semuanya perlahan dengan baik, Dokter Dinda membisikkan ke telinga Nana sambil mengelus tangan Nana. Maaf saya ingin bicara dengan salah satu dari kalian, apakah bisa? Ucap Dokter Dinda. Bisa dok, ucap Kelvin. Mari kita bicarakan di luar, ucap Dokter Dinda. Dokter Dinda dan Kelvin meninggalkan ruangan mereka berdua keluar dan duduk kursi tunggu di depan ruangan. Baik Pak, maaf sebelumnya saya ingin menanyakan Anda siapanya Nona Riana? Tanya Dokter Dinda. Saya suaminya dok, ucap Kelvin. Oke baik, bisa tolong ceritakan sedetail mungkin apa yang terjadi, ucap Dokter Dinda. Kelvin sempat terdiam, ia bingung harus apa yang ia katakan. Saya sudah mengunci Nana di gudang dok dari sore sampai malam, waktu saya membuka pintu gudang ia sudah tidak sadarkan diri, ucap Kelvin. Apakah sebelumnya kalian bertengkar? Tanya Dokter Dinda. Iya dok, jawab Kelvin. Huff. Dokter Dinda menghela nafas. Baik Pak. Dari yang saya lihat Nona Riana mengalami psikologis yang ekstrim sehingga sekarang ia mengalami penurunan kesadaran, bisa dibilang koma sementara, jelas Dokter Dinda. Lalu apa dok untuk kelanjutannya? Tanya Kelvin. Kita akan terus memantau keadaan Nona Riana, ketika sudah sadar saya akan melakukan psikoterapi, ucap Dokter Dinda. Maaf dokter, apakah sebelumnya Anda sudah mengenal Riana? Tanya Kelvin. Hanya mengenal, saya duluan ke dalam ya Pak, ucap Dokter Dinda. Apakah Dokter Dinda psikiaternya Riana? Batin Kelvin. Pagi hari pukul 6.30 Mbok Sarti berangkat dari mansion untuk ke rumah sakit membawakan pakaian dan makanan untuk Kelvin. Tok tok tok. Mbok Sarti mengetok pintu ruang inap Nana. Lalu Mbok Sarti membuka pintunya. Pagi mas, maaf ya mengganggu istirahatnya, ucap Mbok Sarti. Enggak apa-apa Mbok, ucap Kelvin. Ia bangun dari tempat tidur sofa bed, sedangkan Dimas tidak terbangun dari tidurnya. Ini mas, Mbok bawakan pakaian dan perlengkapan mandinya dan Mbok juga sudah bikin sarapan, ucap Mbok Sarti sambil meletakkan di meja barang yang dibawanya. Makasih Mbok, ucap Kelvin. Oh iya mas, saya sudah kasih kabar ke teman kerjanya Mbak Nana terkait kondisinya Mbak Nana. Mereka berniat menjenguk Nana pagi ini, apakah boleh mas? Ucap Mbok Sarti. Kelvin yang mendengar ucapan dari Mbok Sarti ia sempat melirik sebentar ke arah Nana yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Ya sudah Mbok, nanti saya titip Riana dulu ya ketika ada temannya, kalau saya di sini nanti takutnya mereka bertanya-tanya, ucap Kelvin. Maaf mas, kalau mereka tanya tentang saudaranya Mbak Nana bagaimana? Tanya Mbok Sarti. Mbok bilang aja kalau saudaranya sedang pulang sebentar, Mbok pahamlah apa yang harus Mbok jawab ke mereka nantinya, jelas Kelvin. Baik mas, ucap Mbok Sarti. Mbok duduk dulu aja, perintah Kelvin sambil menunjukkan kursi yang di sebelah tempat tidur Nana. Kelvin masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sedangkan Mbok Sarti duduk di kursi dekat tempat tidur Nana. Ting! Ada suara dari handphone Mbok Sarti menandakan ada pesan masuk dari handphonenya. Pagi Bu, saya sebentar lagi jalan ke situ ya, isi pesan tersebut.
Baik Mbak, hati-hati di jalan ya, nanti telepon saya aja kalau sudah berada di rumah sakit, Mbok Sarti membalas pesan. Kelvin keluar dari kamar mandi dengan pakaiannya yang sudah rapi. Mas Kelvin, temannya Mbak Nana sudah mau jalan ke sini, ucap Mbok Sarti. Oh ya sudah Mbok, saya juga sudah siap, ucap Kelvin. Maaf Mas, sebelumnya kalau boleh tahu kelanjutannya Mbak Nana bagaimana ya? Tanya Mbok Sarti. Riana mengalami psikologis yang ekstrim, itu sebabnya ia sekarang mengalami penurunan kesadaran, kata dokternya. Nanti kalau sudah bangun akan dilakukan psikoterapi, jelas Kelvin. Ya Tuhan, semoga Mbak Nana segera melewati masa sakitnya dan masa sulitnya, ucap Mbok Sarti sambil melihat ke arah Nana. Dim, bangun. Kelvin membangunkan Dimas sambil menarik tangannya. Dimas terkejut, ia langsung bangun dari tidurnya. Apaan sih Vin, kaget tahu, marah Dimas. Ya lu enak-enakan tidur di rumah sakit, udah ayo kita berangkat kerja, ucap Kelvin. Vin, yang benar aja lu, bini lagi sakit malah pergi kerja, ucap Dimas. Teman kerjanya Riana mau ke sini, nggak mungkin kan kalau kita di sini, jelas Kelvin. Oh gitu, ya udah bentar gue cuci muka dulu, ucap Dimas. Bos, saya titip Riana ya, kalau ada apa-apa tolong bos segera hubungin saya, ucap Kelvin. Baik Mas Kelvin, Bo akan jaga Mbak Nana dengan baik, ucap Mbok Sarti. Nanti kalau ada yang mengantarkan makanan diterima ya Mbok, itu buat di sini, ucap Kelvin. Baik Mas, ucap Mbok Sarti. Ketika Kelvin dan Dimas sudah keluar, tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan membuka pintu kamar inap Nana. Permisi, ucap orang yang membuka pintu. Oh iya silahkan masuk Mbak, ucap Mbok Sarti. Kenalin Bu, saya Meli dan ini Bu Vera, ucap Meli sambil mengulurkan tangannya. Saya Mbok Sarti Mbak, ucap Mbok Sarti sambil menerima uluran tangannya.